Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Mimin di konten alur cerita. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan bahas alur cerita komik Wanita Reinkarnasi Menghancurkan Langit part 4. Seperti biasa, sebelum bahas alurnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya channel Mimin. Dan juga buat teman-teman yang mau traktir Mimin buat Mimin jajan sama beli paket internet, bisa scan barcode yang ada di video ini, atau bisa juga langsung melalui link yang ada di deskripsi video. Keluargamu diambang kebangkrutan, dan Tuan Cheng Hai Feng datang membantu dengan menyumbangkan dananya untuk keluargamu. Keluargamu berjanji akan membalas kebaikan mereka dan menjodohkan anak mereka. Tiba-tiba Mu Yurong meminta pertunangan untuk dibatalkan. Ayah Mu Yurong pun menyetujuinya karena dia tidak mau memaksa putrinya. Ayah Mu Yurong tidak bisa membalas kebaikan itu karena keluarga Chen sedang bangkrut. Sekalipun keluarga Chen pernah membantu keluargamu sebelumnya. Nenek Wu yang mengetahui karena hal itu pertunangan dibatalkan, dia meminta apa rencana dari keluargamu. Keluargamu akan memberikan 10 juta seperti yang diberikan Tuan Chen Hai Feng sebelumnya. Tapi sekarang, dia akan mengembalikan 2 kali lipat dan juga token. Karena keluarga Chen tidak mau, keluargamu tidak akan memaksa. Ibu kakak Wu marah dan mengatakan, penjahat yang tidak tahu terima kasih, mulai sekarang pertunangan dibatalkan. Semoga kalian tidak akan menyesal. Mu Yurong yang sombong juga mengatakan, bibi simpan saja uangnya, jangan menyesal saat keluar. Nenek sangat senang karena sudah tahu sifat asli mereka. Nenek juga akan memilih menantu di Yunjing yang 100 kali lebih baik dari Mu Yurong. Di pertengahan jalan, tiba-tiba nenek melihat seorang gadis cantik dan ternyata itu Ye Zuo. Nenek berencana pergi ke Yunjing untuk mencarikan jodoh buat Tuan Wu, dan ibu Tuan Wu pun menyetujuinya. Ibu Tuan Wu mengira kalau yang menyebarkan berita hoaks itu nenek Tuan Wu, dan justru sebaliknya nenek juga mengira kalau ibu Tuan Wu yang menyebarkan berita palsu itu. Tiba-tiba Tuan Wu muncul dan mengatakan kalau dialah yang menyebarkan berita palsu tentang kebangkrutan keluarga Chen. Tuan Wu bertanya bagaimana reaksi keluargamu setelah tahu kalau keluarga Chen mengalami kebangkrutan. Ibu pun menjawab dengan emosi. Saat tahu keluarga Chen mengalami kebangkrutan, mereka langsung memutuskan hubungan. Ibu Tuan Wu tambah marah melihat reaksi Tuan Wu hanya diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tuan Wu tidak berniat untuk menikah, dia hanya ingin menjadi biksu. Nenek yang melihat hal itu pura-pura sakit dan tetap memaksa Tuan Wu untuk menikah. Biar nenek dan ibu yang carikan pasangan untuk Tuan Wu. Ye Zuo akhirnya pulang setelah diterima kerja di restoran tempat ibunya bekerja. Di pertengahan jalan pulang, ibu Ye Zuo bingung karena ini bukan jalan untuk pulang. Ternyata Ye Zuo membawa ibunya untuk membeli obat. Saat membeli obat, sang penjual shock karena gadis yang masih muda itu tahu resep obat yang sangat ampuh dan tahu pengobatan tradisional Tiongkok. Akhirnya, sang penjual meminta nomor Ye Zuo agar suatu waktu jika dia butuh bantuan bisa langsung menghubungi Ye Zuo. Ibu sangat terharu melihat putrinya yang sangat berbakti dan baik hati padanya. Saat Mu Yurong mati, tiba-tiba dia mendengar suara dan ternyata itu suara sistem kehidupan. Sistem itu bertanya, kamu punya kesempatan untuk dilahirkan kembali, apa kamu mau menggunakannya? Mu Yurong langsung menjawab terlahir kembali, aku mau. Akhirnya, Mu Yurong terlahir kembali di usianya yang 17 tahun dengan sistem yang bisa mengubah hidup dan nasibnya. Bahkan penampilan dan statusnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Mu Yurong punya banyak skill, tapi jika ingin mendapatkan semua skill itu, dia harus menjalani misi yaitu menikah dengan Tuan Wu. Saat mendengar hal itu, Yurong kaget dan bertanya kepada ibunya siapa kepala keluarga Chen. Dan ternyata kepala keluarga Chen sekarang adalah Tuan Wu. Yurong mendengar hal itu langsung pingsan saat itu juga. Tapi apapun itu, Yurong akan tetap melaksanakan misi itu agar bisa dapat hal yang lebih kuat lagi dari sistem. Yang terpenting, Yurong harus mengambil kembali hati Tuan Wu.
Sekarang, Wuyurong hanya punya 200 poin. Sistem menyarankan agar Wuyurong ambil keterampilan hipnosis agar bisa membantu lebih dekat dengan Tuan Wu. Pertama, Wuyurong akan menghipnotis teman dekat Tuan Wu yaitu Li Qiandong. Dan sisa 100 poinnya ditukarkan dengan keterampilan Master Catur. Wuyurong meminta sistem untuk melihat perjalanan Li Qiandong. Waktu Li Qiandong keluar dari perusahaan, dia melihat Wuyurong sedang bersama anak kecil. Di situ, Wuyurong langsung melaksanakan rencananya dengan mengelap air mata anak itu dan bertanya, "Berapa umurmu dan di mana keluargamu?" Anak kecil itu tidak tahu karena dia pergi sendirian. Wuyurong mendengar hal itu, dia berniat untuk mengantarkan anak itu pulang. Saat itu juga, Wuyurong menghipnotis Li Qiandong dengan kata-kata, "Wuyurong gadis yang baik dan sangat cocok untuk Tuan Wu." Pengawal Li Qiandong memberitahu kalau Wuyurong memutuskan pernikahan dengan keluarga Chen. Li Qiandong terkejut karena itu mustahil dan mengira pasti ada kesalahpahaman. Li Qiandong akan memberitahu Tuan Wu kalau Wuyurong adalah orang yang sangat baik. Sesampainya di rumah, Ibu Yezuo kaget melihat ternyata Yezuo bisa memasak. Yezuo belajar memasak saat dia masih tinggal di rumah keluargamu. Paman datang dan mencium aroma yang sangat enak. Paman kira kalau yang memasak adalah kakaknya. Ternyata yang memasak itu Yezuo. Paman mencoba makanan itu dan ternyata sangat lezat. Keponakan yang sangat hebat. Esok harinya, di mana Yezuo akan masuk kerja di hari pertamanya. Yezuo mulai menawari makanan restonya dan banyak orang yang tertarik dengan restonya. Yezuo merasa seperti ada yang diam-diam memperhatikannya. Nenek yang diam-diam bersembunyi dan melihat gadis cantik yang dia lihat terakhir kali, tapi hampir saja ketahuan oleh Yezuo. Nenek berencana akan mencoba datang ke resto tempat Yezuo bekerja kapan-kapan. Bos resto sangat kagum melihat semangat Yezuo. Dia bekerja sangat cepat dan sangat bekerja keras. Bos meminta Yezuo untuk istirahat dan minum air. Dan juga meminta Yezuo untuk pulang lebih awal karena sudah bekerja keras hari ini. Yezuo kaget melihat pamannya yang datang. Dan ternyata ibunya meminta paman untuk menjemput Yezuo karena tidak baik anak perempuan pulang sendirian malam hari. Yezuo terharu, ini pertama kali seseorang melindunginya. Paman berpesan jika sampai di rumah, langsung istirahat. Yezuo yang melihat pamannya mau pergi, dia sudah tahu kemana pamannya akan pergi. Paman langsung memeluk kaki Yezuo dan bermohon hanya untuk satu kali permainan saja. Yezuo bilang, ibu akan marah kalau dia tahu hal ini. Paman memohon agar jangan memberitahu kakaknya tentang hal ini, karena dia paling benci dengan judi. Paman bermain judi lagi karena dia sedang membutuhkan uang. Dia ingin membeli tempat tinggal yang lebih layak untuk kakaknya. Sehari-hari, paman hanya bekerja sebagai kurir dengan gaji yang kecil. Dia tidak tahu lagi harus mencari uang kemana, selain dari judi. Paman memohon pada Yezuo agar tidak memberitahu kakaknya. Kalau tidak, kakaknya akan mematahkan kaki paman. Kakaknya sudah bekerja keras selama beberapa tahun sampai tubuhnya sakit-sakitan. Tapi Yezuo tetap tidak akan memperbolehkan pamannya ke tempat judi itu lagi. Kalau tidak, Yezuo akan langsung mematahkan kaki pamannya saat itu juga. Akhirnya, paman menyetujuinya. Setelah dengar kalau Yezuo akan mematahkan giginya, Yezuo mengajak pamannya ke klub Yunjing. Tapi paman bingung, bukannya Yezuo tadi bilang kalau judi itu tidak boleh. Yezuo mengajak pamannya ke klub Yunjing untuk menghasilkan uang dengan cara yang lebih baik daripada berjudi.